Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nur Aisyah dengan nomor NIM 050378462. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis web, tugas praktik 2 lebih tepatnya. Di sini sesuai dengan arahan, saya akan melanjutkan tugas dari tugas praktik pertama sebelumnya, yang di sini akan lebih fokus kepada terkait dengan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework itu, dan juga terkait dengan eh, menu navigasi web di stok HTML dan tracking HTML, terus juga stok bahan ajar, tracking DO, terus logika logika untuk view-nya seperti apa dan lain sebagainya. Di sini saya akan eh, mempresentasikan terlebih dahulu terkait dengan codingan yang sudah saya susun, di mana bisa dilihat untuk style CSS-nya terlebih dahulu sudah saya sesuaikan dengan template atau tampilan yang akan nantinya ditampilkan pada menu website tersebut. Lalu di sini ada data JS terkait dengan data login, dan di sini ada data bahan ajar untuk eh, untuk bahan ajar, untuk informasi terkait dengan bahan ajar itu sendiri. Dan ini ada data bahan ajar yang sudah saya copy dari soalnya itu sendiri, dari web e-learning UT-nya. Di sini ada script untuk tracking, terus di sini untuk stok, lalu ini script untuk login websitenya. Lalu di sini ada codingan terkait dashboard HTML-nya dan juga bagian menu login, lalu untuk stock.html dan juga tracking.html-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan terkait dengan model pada websitenya secara langsung melalui eh, untuk login secara langsung melalui websitenya itu sendiri. Di sini saya pakai SMPP. Eh, Kalau misalkan salah terkait dengan admin untuk penglojinannya, maka akan langsung terkeluar eh, tombol notif seperti itu secara langsung. Maka dari itu, mohon maaf, saya akan share ulang kembali. Nah, maka dari itu, untuk login ini saya akan memakai akun yang sudah saya daftar atau sudah berada pada database sebelumnya. Kita akan memakai salah satu akun untuk login. Nah, kalau misalkan berhasil, maka akan ada notif seperti ini. Untuk informasi bahan ajar, dapat dilihat untuk informasi bahan ajar. Kalau misalkan saya checklist eh, untuk stok yang menipis atau yang kosong, maka dia akan otomatis menerapkan atau langsung mencari buku yang emang status stoknya itu sudah menipis atau kosong.
Lalu jika saya ingin mencari terkait dengan eh, judul, misalnya, di sini kalau untuk dari judul dia akan terurut berdasarkan abjad atau kodenya. Kalau misalkan untuk jumlah, maka eh, maka sistem ini akan otomatis ter terurut melalui jumlah yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu untuk harga juga sama konsepnya, dia akan dia akan otomatis terstruktur dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tracking pengirimannya. Eh, tapi sebelum itu, saya akan melihatkan aksi terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk aksi sendiri, di sini sudah responsif, di mana kalau misalkan saya ingin memilih MK wajib, eh, atau mengubah atau mengupdate itu akan terupdate secara otomatis. Misal, untuk dasar-dasar sosiologi itu misalnya jadi Denpasar, nah maka akan langsung terupdate secara otomatis. Setelah kita merubah atau mengupdate sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu di sini ada tracking pengiriman, di mana kita bisa melihat pergerakan paket kita. Jadi misal kita ingin memilih paket bahan ajar untuk paket IPS dasar. Nah, maka dia akan secara langsung memperlihatkan detail isi paket dan juga nama, NIM, terus tanggal kirim, dan juga total harganya berapa. Di sini juga dapat dilihat berdasarkan tanggal kirimnya dan atau berdasarkan nomor, NIM, ataupun nama. Lalu untuk melihat monitoring trackingnya itu juga merupakan bagian dari kalau misalkan laporannya itu bisa dilihat di sini. Kalau untuk rekap bahan ajarnya ini bisa dilihat di detail ini. Begitu. Dan ini untuk daftar trackingnya. Dan di sini ada histori transaksinya seperti apa. Ini bisa kita akses eh, melalui website ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait dengan website informasi bahan ajar UT untuk tugas praktik 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.